Rumah pompa air Pompuis Stasiun Cipari merupakan bangunan bersejarah yang berada di Stasiun Cipari. Rumah PAM ini kemungkinan dibangun bersamaan dengan Stasiun Cipari beserta jalur kereta api lintas Bandung, Kroya yang dikerjakan oleh Staatssporwegen (SS) atau Jawatan Kereta Api Pemerintah Hindia Belanda. Jalur kereta api ini diresmikan penggunaannya pada tanggal 1 November tahun 1894 yang merupakan segmen terakhir dari lintas Bogor, Yogyakarta. Dahulu daerah selatan dekat Stasiun Cipari merupakan rawa dan lahan basah. Hal ini yang menginisiasi Staatssporwegen membangun rumah pompa di Stasiun Cipari karena kebutuhan akan air lebih mudah didapat. Adapun rumah pompa ialah tempat yang digunakan oleh pompa air untuk memindahkan atau menaikkan debit air serta mengatur besarnya air yang akan disimpan ataupun dikeluarkan. Rumah pompa air ini digunakan untuk mengatur debit air pada bak penyimpanan air yang akan dialirkan pada corong untuk pengisian air pada lokomotif uap. Saat ini corong airnya sudah tidak ada lagi bentuknya, tetapi bekas pondasi dan saluran airnya masih terlihat dengan jelas. Selain itu juga untuk keperluan air bagi stasiun dan pengairan pada perkebunan milik Ciseru & Cipari Estate yang berada di utara Stasiun Cipari pada zaman dahulu. Kondisi bangunan sebelum dipreservasi. Dapat terlihat kondisi bangunan yang terbengkalai dan jadi gudang penyimpanan alat-alat Stasiun Cipari. Setelah mendapatkan izin dari pihak PT Kereta Api Indonesia, di hari pertama dilakukan proses perapian area sekitar pompa air agar dapat terekspos lebih cantik. Pada hari kedua, masih proses perbaikan fisik rumah pompa air, seperti menebang pohon liar dan penggusuran kandang ayam milik warga setempat. Setelah dan clearing area sekitar rumah pompa, pada hari ketiga mulai mengerjakan pekerjaan inti seperti mengganti kayu kasu genteng, mengganti atap yang semula atap seng menjadi atap genteng, menguras air yang ada di dalam tangki untuk mengurangi beban yang ditumpu oleh rumah pompa, serta mengecat tangki air sisi barat dengan cat dasar anti karat, kemudian dilapisi dengan cat warna silver. Pada hari keempat, kita melakukan pengerjaan penambalan lapisan bangunan yang sudah berlubang. Kemudian membersihkan bagian dalam rumah pompa, serta pengecatan tangki air sisi selatan dengan warna putih.
Di hari kelima kita melakukan pengecatan tangki dan dinding rumah air sisi timur. Kemudian perbaikan dan pengecatan kusen serta daun pintu rumah air. Perbaikan tangga akses masuk ke dalam rumah pompa air. Serta pengukuran untuk pembuatan taman kecil di sekeliling rumah air. Di hari ke-6 kita melakukan pengecatan tangki air di sisi utara. Melanjutkan pembuatan tangga akses masuk ke rumah pompa air. Pengecatan dinding sisi barat dan selatan bagian bawah. Pengamplasan karat pada alat pompa sehingga jadi lebih bersih dan terlihat menarik. Di hari ke-7 kita melakukan pengecatan dinding rumah pompa air sisi barat, utara, dan timur. Lalu pengecatan tangga akses menuju toren atau bagian atas dari rumah pompa. Pengecatan mekanisme pompa air. Pada sisi timur bangunan, kami membuat dudukan untuk prasasti, lalu melakukan leveling tanah pada sisi selatan bangunan agar terlihat rapi. Di hari ke-8 kita melakukan pengecatan bangunan sisi timur bagian bawah. Lalu pengecatan bagian dalam rumah pompa. Serta pemasangan kaca jendela di rumah pompa. Di hari ke-9 kita finishing pengecatan bagian dalam rumah pompa, lalu finishing pengecatan pipa dan alat mekanis. Lalu finishing pengecatan pipa dan alat mekanis pompa. Serta perbaikan kolam ikan yang ada di sisi utara bangunan.
Di hari ke-10, pekerjaan sipil perbaikan rumah pompa air selesai dilakukan. Lalu kita melakukan penambalan kolam ikan yang berada di sisi utara bangunan. Lalu ada kegiatan lain yang tidak termasuk dalam program kerja, yaitu pengecatan tembok pagar stasiun Cipari agar terlihat bagus kembali. Di hari ke-11 atau H-1 sebelum kita melakukan syukuran kecil-kecilan, kita melakukan pekerjaan landscaping, pembuatan taman di sisi rumah air, lalu melapis dinding kolam ikan dengan cat anti bocor. Serta pemasangan lampu interior di dalam rumah pompa dan pemasangan logo KAI beserta nama stasiun Cipari di toren air. Akhirnya setelah pengerjaan fisik selama kurang lebih 11 hari, pada tanggal 11 November tahun 2022, kami melaksanakan syukuran kecil di Stasiun Cipari, yang dihadiri oleh Deputi Vice Presiden Daerah Operasi 5 Purwokerto, Bapak Willy Surya Miharja, Manajer Humas Daop 5 Purwokerto, Bapak Kris Biantoro, serta Manajer Pengamanan Objek Vital Daop 5 Purwokerto, Bapak Afendi. Dalam kesempatan yang sama, hadir pula Corporate Secretary PT KAI, Bapak Asdo Artrivianto, Vice President Corporate Communication PT KCI, Ibu Anne Purba, serta Komisaris Utama PT KAI, Kiai Said Akil Siroj,
yang ditemani oleh Vice Presiden Daop 5 Purwokerto, Bapak Daniel Yohanes Huta Barat, yang berkenan singgah sebentar di Stasiun Cipari, dalam perjalanannya menuju Yogyakarta, menggunakan kereta Inspeksi 4. Dalam memperingati Hari Pahlawan, sebagai tanda hormat dan rasa syukur, kami mengapresiasi 11 veteran pensiunan PT KAI di lingkungan sekitar Stasiun Cipari, dengan memberikan santunan bakti sosial yang diserahkan bersama-sama oleh jajaran direksi PT KAI. Setelah pemberian santunan, para direksi berkunjung ke dalam rumah pompa yang sudah selesai direvitalisasi tampilan fisiknya. Setelah selesai melihat rumah pompa, rombongan direksi melanjutkan kembali perjalanannya menggunakan kereta inspeksi.
Acara kemudian dilanjutkan kembali dengan penyerahan miniatur rumah pompa air, kaos giat preservasi rumah pompa air serta piagam.